Halo Sobat BLC, kembali lagi di channel YouTube Banten Lawyers Club. Kali ini bersama saya Muhammad Zuhal Mujahid. Ini merupakan konten pertama kalinya, yaitu BLC Menjawab. Yang mana Sobat BLC bisa menanyakan seputar hukum melalui semua platform media kami, yaitu baik di IG, di Facebook, maupun di YouTube melalui kolom komentar. Yang mana pertanyaan-pertanyaan Sobat BLC dapat dijawab oleh seorang praktisi hukum maupun advokat yang mumpuni di bidangnya. Salah satunya kali ini yang berkesempatan bersama kita hadir yang sangat luar biasa, yang mempunyai pengalaman dan sepak terjang yang sangat luar biasa. The one and only, Abang Dah Bakhtiar Rifai, SH. Halo Bang. Halo. Halo, gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik, Mas Juhal. Sehat Mas Juhal ya? Alhamdulillah Bang. Anak udah berapa? Aduh, masih mahasiswa saya Bang. Mahasiswa. Iya Bang. Banyak mahasiswa yang punya istri juga, Iya, punya banyak, anak gitu. Ya, sekarang gimana nih Bang kesibukan Abang nih Bang? Alhamdulillah saya punya kesibukan saat ini itu dua kesibukan. Yang pertama ya dalam dunia profesi saya dari tahun 2010 sampai dengan sekarang memiliki profesi sebagai advokat atau praktisi hukum. Saya sudah hampir 10 tahun lah bergelut dalam dunia hukum. Hampir 10 Ya. tahun. Jadi sepak terjang terkait litigasi dan litigasi itu saya kira sudah cukup pengalaman lah dalam bidang tersebut gitu kan ya. Insyaallah dalam konteks penegakan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu kan ya. Saya sering melakukan advokasi terutama advokasi kerakyatan, kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Kalau kalangan menengah ke atas sih ya itu bukan market kita, tapi yang namanya kalian kan bisa saja ya datang Betul, Bang. dari kalangan ekonomi menengah ke bawah atau ke atas seperti itu. Yang kedua, selain saya sebagai praktisi hukum, saya juga sebagai salah satu orang yang mengabdi di lembaga pemilu ya di Bawaslu Provinsi Banten. Kebetulan saya duduk pada posisi sebagai staf di bidang hukum, penanganan pelanggaran dan juga sengketa. Seperti itu. Selebihnya ya saya sebagai kepala rumah tangga untuk anak dan istri saya. Betul. Oke Sobat BLC, itu sekilas bagaimana perjalanan dari Abang Dah Bakhtiar gitu. Mungkin Sobat BLC dapat mengenalnya dari cuplikan cerita tersebut begitu. Nah, sebelum melaju ke pertanyaan nih Bang. Ya. Ini kan kita lagi di kantor Abang nih Bang. Iya. Nah, kira-kira ini ada di mana sih Bang alamatnya Bang? Kantor Abang begitu? Iya, kebetulan kantor saya Bakhtiar Rifai SN Partner itu beralamat di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, basement gedung Cilegon Plaza Mandiri ya, Kelurahan Jombang Wetan, Jombang, Kota Cilegon, Banten. Saya sudah berkantor di sini kurang lebih sekitar 6 tahun. 6 tahun. Semenjak tahun 2004-2005 kalau tidak salah ya, dan sebelumnya saya berkantor sama di Cilegon juga gitu, cuman bukan di sini. Seperti itu. Ya selebihnya saya juga punya kantor di rumah lah di daerah Ciwandan sana. Oke. Gitu. Oke, itu Sobat BLC alamat-alamat dari kantor Abang Dah Bakhtiar yang ada di Cilegon dan ada di rumahnya juga ada. Gitu. Oke, mungkin langsung saja ke pertanyaan begitu Bang ya? Ya, boleh, nggak ada masalah. Ada berapa pertanyaan ini ceritanya? Ada 6 pertanyaan. Sekitar kurang lebih, Bang. 6 ya. Oke, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang dari Sobat BLC sampaikan kepada kita melalui platform media. Salah satunya melalui Facebook. Dari Mbak Marcuet nih Bang. Marcuet. Ya, mohon solusinya kawan. Setelah ditangkap berapa lama harus disidangkan? Ini ada teman sudah 2 bulan kok belum disidangkan begitu Bang. Iya. Jadi kepada penanya saya sampaikan bahwa ya dalam konteks hukum pidana yaitu ada aturan main yang namanya hukum acara. Kita sering menyebutnya atau familiar kita diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang pemberlakuan KUHP dan KUHP gitu kan ya. Sebelum kita bersidang ya, sebelum kita lari ke pokok perkara, di mana konteks dalam hukum pidana ini adalah mencari kebenaran material yang diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya ini ada sebuah proses untuk menuju ke sana yang dinamakan hukum acara, yang kita kenal itu adalah KUHP.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pidana seperti itu. Di situ ada hak tersangka terdakwa ya di dalam proses pemeriksaan. Kalau kita berbicara berapa lama proses persidangan itu akan dijalankan gitu kan ya. Di dalam KUHP itu diterangkan bahwa yang namanya tersangka ini memiliki hak untuk segera disidangkan kasus yang sedang dialami seperti itu. Karena dalam konteks penegakan hukum, kepastian hukum itu cukup signifikan lah. Cukup diharapkan oleh pencari keadilan karena status yang melekat ini kan sampai kapan saya sebagai tersangka gitu kan. Sampai kapan saya sebagai terdakwa. Oleh karena dalam KUHP itu hak tersangka itu berhak untuk segera disidangkan prosesnya seperti itu. Selanjutnya kalau seandainya tersangka ini dilakukan proses penangkapan atau penahanan ya itu seluruhnya adalah mutlak kewenangan dari penyidik seperti itu. Ya, jadi penyidik ini punya dua alasan untuk melakukan proses penangkapan penahanan. Yang pertama itu adalah syarat objektif. Yang kedua itu adalah syarat subjektif seperti itu. Apa itu syarat objektif? Syarat objektif itu adalah tuduhan yang disangkakan atau pasal-pasal yang disangkakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepada si tersangka ya ini ancaman hukumannya itu di atas 5 tahun. Seperti itu. Selanjutnya syarat subjektif itu adalah ya di mana si tersangka ini ya ditakutkan, satu melarikan diri, dua menghilangkan barang bukti, dan yang ketiga adalah melakukan perbuatan yang dituduhkannya kembali seperti itu. Kalau kita merujuk dari runtutan tadi yang saya sebutkan ya, kapan proses persidangan itu harus dilakukan oleh penegak hukum, dalam hal ini adalah kejaksaan dan juga lembaga peradilan atau hakim ya. Kalau merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu harus sesegera mungkin. Tidak dilihat waktunya kapan, 2, 3, 4 hari, bulan, ya tahun itu tidak diatur secara rigid seperti itu, tapi bahasanya itu adalah secepatnya lah, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya berbicara ketika saya punya saudara atau teman atau mungkin ini dialami oleh kita sendiri gitu kan ya, disangka melakukan tindak pidana apapun itu bentuknya gitu kan atau tuduhannya, kita dilakukan proses penangkapan nih seperti itu. Nah, terkait penangkapan di segala proses pemeriksaan, di penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan tinggi dan juga kasasi di Mahkamah Agung itu baru ada batasan-batasannya seperti itu. Kalau misalnya kita baca di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya, hak penangkapan penahanan itu tadi itu adalah hak dari penyidik seperti itu. Di mana ada dua alasan tadi yang saya sebutkan seperti itu. Nah, proses penangkapan penahanan ini diatur di dalam pasal 1 angka 21 ya, di mana yang namanya penahanan itu definisinya saya coba akan bacakan ya, adalah menempatkan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini seperti itu ya. Jadi dia ditempatkan dalam ruangan khusus seperti itu gitu kan ya, dalam rangka untuk mempermudah jalannya proses penyidikan dan juga penuntutan seperti itu. Lama dari proses penahanan itu diatur di dalam pasal 24 KUHP dan sampai dengan pasal 29 KUHP seperti itu. Saya akan coba sampaikan ya, kalau misalnya kita ditahan atau siapapun itulah. Dulu kalau misalnya kita ditahan gitu kan ya. Nah, di kepolisian berdasarkan pasal 24 ya, polisi sebagai penyidik itu ada hak melakukan penahanan selama 20 hari. Itu untuk penahanan pertama seperti itu. Yang kedua, kalau misalnya proses penyidikannya itu dirasa belum cukup untuk mencari alat bukti, maka bisa diperpanjang menjadi 40 hari untuk penahanan yang kedua. Total di kepolisian itu adalah 60 hari seperti itu. Selanjutnya, ketika penahanan selama 60 hari itu tidak selesai juga, kalau misalnya penyidik melakukan penahanan kembali, itu harus seizin dari jaksa penuntut umum. Kalau misalnya jaksa penuntut umum tidak mengizinkan, maka saat itu pula tersangka wajib dikeluarkan atas nama hukum dari tahanannya seperti itu. Tapi kalau seandainya memang
itu diizinkan oleh jaksa penuntut umum, ya maka ada tahanan pada proses penuntutan di mana regulasinya itu dikeluarkan oleh JPU, berarti itu. Nah, tahanan di JPU ini diatur dalam pasal 25, di mana untuk penahanan pertama itu selama 20 hari, ya. Selanjutnya ketika memang 20 hari pada proses penuntutan dirasa kurang pula dalam rangka untuk memenuhi alat bukti, itu bisa ditambah menjadi 30 hari. 30 hari. Total penahanan di kejaksaan berarti sebanyak 50 hari, seperti itu. Selanjutnya, penahanan itu ternyata tidak hanya pada proses penyidikan dan juga penuntutan. Pada saat proses persidangan di pengadilan pun, ya, hakim memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penahanan kepada terdakwa, karena status dari tersangka ini sudah berubah menjadi terdakwa, ya, karena siap untuk disidangkan, gitu kan, ya. Di pengadilan negeri itu memiliki batas waktu penahanan selama yang pertama itu ada 30 hari, yang kedua itu ada 60 hari, totalnya ada 90 hari. Begitupun juga kalau seandainya memang ada upaya hukum di mana dalam proses pencarian hukum atau si terdakwa ini dinyatakan bersalah, ya, dan divonis sekian-sekian oleh majelis hakim. Nah, di situ ada hak dari terdakwa untuk melakukan upaya hukum, namanya banding. Dalam proses banding pun sama, ada proses penangkapan, ada proses penahanan, di mana waktunya yang pertama adalah 30 hari, yang kedua adalah 60 hari, totalnya 90 hari. Seperti itu. Terakhir adalah penahanan pada proses kasasi. Ya. Ini yang pertama ada 50 hari, yang kedua adalah 60 hari, totalnya 110 hari, ya. Kalau kita jumlahkan lamanya proses penahanan sampai dengan putusan itu bersifat ingkrah, gitu kan, ya, atau mengikat dan memiliki kekuatan hukum, dapat kita jumlahkan ini berapa total semuanya, ya. Yang pertama 60 hari di kepolisian, yang kedua di kejaksaan selama 50 hari, itu totalnya kan 110 hari, gitu kan, ya. Ditambah di pengadilan 90 hari, ya, berarti 200 hari. Ditambah di pengadilan tinggi 90 hari, berarti 290 hari. Ditambah pada proses di Mahkamah Agung, ya, 110 hari, ya, menjadi 400 hari. Jadi selama 400 hari itu, ya, proses penahanan yang akan diterima oleh pencari keadilan dan mereka mencari keadilan, ya, untuk memperoleh kepastian hukum lah, seperti itu. Nah, kembali ke pertanyaan awal, kalau seandainya adalah pertanyaannya itu terkait masalah kapan bisa disidangkan, itu tidak ada aturan yang rigid di dalam KUHP berapa lama dan waktunya. Yang ada adalah bahasa secepat mungkin harus disidangkan untuk kepastian hukum. Oke. Seperti itu. Oke, terima kasih Bang Bakhtiar. Itu Sobat BLC jawabannya dari Mbak Marcuet. Semoga puas akan jawabannya, ya. Kalau tidak nanti bisa menanya lagi gitu. Tanya apa lagi terserah di sosial media platform kami. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua nih, Bang. Ya. Dari siapa? Dari Ahmid Brebes. Jauh banget ya dari Brebes, ya. Brebes, iya. Dari Facebook ini ada yang nanya, tersangka wajib lapor itu berapa bulan, ya? Apakah bisa delik aduan pihak pengadu tidak mengurusi kasus? Terus apakah polisi tetap memproses sedangkan penuntut atau pengadu sudah tidak mau mengurusi perkara itu, begitu, Bang? Ya. Pertama, saya sampaikan kalau misalnya dari pertanyaan dari rekan kita dari Brebes itu, ya,